setengah menit aja. Saya setengah menit aja Bang Jibril. Silakan Uni. Saya fokus ke Erben. Besarkan dulu host. Jadi gini ya. Kalau Al-Quran itu dibakar, sekarang pun seandainya musnah Al-Quran, ingat ya, penjagaan Al-Quran itu bukannya tekstual ya Erben. Kamu jangan lupa dengan peristiwa di Makabe pasal 1 ayat 56 sebelum Masehi, Erben. Bahwa kitab Taurat itu ya, ini yang ayat nomor 56 ya, ini kata Ketombe, bukan Ketombe ya guys, tapi kata Ketombe ini salah satu kitab yang tidak ada di dalam kanonisasinya Protestan, tapi ada di Katolik guys. Itu kitab Makabe. Ya, fokus di nomor 56-nya. Nah, ini baru menjadi polemik ini harusnya. Dan saya akan tunjukkan polemiknya. Jadi ketika kalian mengatakan akan ada polemik, kalian curiga akan ada polemik, tunjukkan polemiknya, Jack. Begitu caranya. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati. Artinya pada waktu itu orang-orang Yahudi yang dimana kitabnya kalian ambil, sudah terkanon kalian kumpulin ya, bukan kalian yang ngumpul, kalian hanya dapat dari yang sudah dikumpul sama orang Yahudi ya, kalian hanya mengambil dari orang Yahudi. Itu pun pernah dibakar habis pada masa Makabe. Nah, maka timbullah polemik. Apa polemiknya? Ada perbedaan antara 4 teks kemudian. Torah Mesoret ini walaupun saya berbentuk PDF, tapi saya meletakkan linknya di sini untuk cross check. Begini umat Islam, walaupun ini dijadikan PDF biar mudah melihatnya, tapi diletakkan linknya. Silahkan kalian cross check di link ini. Nah, Torah Mesoret MT, Torah Septuaginta LXX, kemudian Torah Gulungan Laut Mati DSS, kemudian Torah Samaria. Mana yang betul di antara 4 ini? Nah, apa problemnya? Salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Mari kita lihat ini menurut kalian mungkin nggak masalah, tapi ini polemik. Kenapa? Ini berkaitan dengan ayat yang mengatakan jangan menambahi firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini tidak ada kata yang bergaris merah ini. And God saw that it was good. Tidak ada di dalam teks Mesorah. Nah, di sini tidak ada kata seperti itu. Kemudian di dalam Septuaginta ada. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang menambahkan firman Tuhan, siapa yang mengurangi? Ini berkaitan dengan doktrin bahwa orang yang menambah dan mengurangi firman Tuhan itu bukan orang yang betul ya. Nah, jadi itu caranya. Pertama, polemiknya dibawa. Kemudian masalahnya pernah terjadi nih pembakaran. Kemudian terjadi perbedaan-perbedaan teks. Nah, Islam mana? Lanjut. Ya, mau nyambung soal satu. Lanjut Bang Jibril. Tolong besarkan host. Enak ya ngomong kalau nggak ada yang back, nggak ada yang data. Ini dia tadi bangga banget sama Flavius Josephus. Ini kalau saya translate ya, ini bisa dicek dari NAMB. Ini di North American Mission Board. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi yang lahir di Yerusalem 4 tahun setelah penyaliban Yesus. Nah, ini udah jelas ya, berarti ini primer Anda itu lahirnya aja 4 tahun. Habis itu tadi ada yang nanya, coba contohin dong satu aja. Saya kasih tahu, Quran of Uthman 1 Hijrah contain 99%. Abad pertama Hijrah ya. Ada nih. Jelas di mana first century. Abis itu tadi ditanya juga dari Al-Fatihah sampai ini. Al-Fatihah sampai ke bawah. Aduh, Anas. Nah, di situ ada semua. Ini kodeksnya ya. Kalau papirusnya ini jelas, ini ditulis waktu Nabi Muhammad masih hidup. Nih, mid first century of Hijrah. Kalau kita bahas ini 1000 tahun sebelum Yesus, masih lengkap bro. Begini, tuh 1000 tahun sebelum Yesus. Tiba-tiba yang 2000 tahun, 1700 tahun yang lalu begini. Coba deh. Ini bahannya sama, papirus juga, ink juga, ini bahannya sama. Ini 3000 tahun sebelum Yesus. Ini 100 tahun setelah Yesus. Masih bisa dibaca, lengkap bro. Nah, terus ini kok, silakan lanjut. Oke, lanjut dulu kalau belum, lanjut. Iya bang, lanjut. Oke, gedein saya. Aduh ya Allah ya Rob. Gedein saya host. Nah, hostnya kerja dong. Host. Wah, ketiduran hostnya. Oke. Saya nanti akan tetap berfokus pada ini.
pada kebenaran korespondensi ya, silakan tunjukkan kepada saya di mana tertulis Mesias harus bangkit, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di 1 kitab Taurat Musa, 2 kitab Nevi'im, 3 kitab Mazmur. Tiga-tiganya harus ada karena di sini tertulis demikian. Oke, saya lanjut dulu. Dia tadi mau membohongi kita. Koma Yohanin pada kodeks Ottobanianus ya kan, dalam bahasa Latin dan Yunani dibuat pada abad ke-14 dan ke-15. Nih, ini catatan pinggirnya, bro. Ini belum masuk ayat, bro. Ya, oke. Itu satu. Kemudian di sini kita juga bisa cek juga bahwasanya ini Koma Yohanim Codex Montfortianus ya kan, pada abad ke-13 sampai ke-16. Aduh, terus nih Codex Sangaliensis 63 dalam bahasa Latin Koma Yohanim ditulis di margin di bagian bawah pada halaman. Belum masuk ayat ini, bro. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti Ardiansa akan sangat siap sekali menjawab tuduhan tentang Quran ya, varian-varian tentang Quran yang katanya varian itu tadi. Ardiansa akan sangat siap menjawab dengan bahasa Arab. Jadi gitu ya, ini full bahasa Arab ya, tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita translate ya. Takbir dulu teman-teman di bawah. Allahu Akbar. Lanjut. Silakan. Bang Ali. Oke, masih ada waktu 1 menit 20. Masih ada ya? Oke, thank you kalau masih ada. Jadi berbicara tentang kritik teks itu adalah satu tema tersendiri sebenarnya, tetapi karena Jack kita menariknya ke situ, bolehlah kita masuk ke situ. Pertanyaan bahwa atau tuduhan bahwa Al-Quran 1924 dalam Ijtima' Kairo telah dibuang ke Sungai Nil, telah dibakar segala macam. Yang pertama itu adalah sebuah narasi framing yang tidak bahkan logis secara sejarah. 1924 Islam telah menyebar di seluruh Eropa, telah sampai ke Amerika, benua Australia, apalagi Asia. Dan apakah mungkin sebuah perkumpulan yang diklaim merevisi Al-Quran 1924 bisa menarik seluruh Al-Quran yang ada di segala tempat di muka bumi ini di satu tempat bernama Kairo atau Al-Qahirah, lalu merevisi atau mengkodeks ulang Al-Quran, dan sisa Al-Quran yang ada di muka bumi ini mereka buang ke Sungai Nil semuanya? Itu logis enggak kira-kira? Kalau Anda bicara filsafat saja Anda sudah ketampar itu. Masa logika seperti itu saja Anda tidak bisa mengerti? Sedangkan jika kita melihat di Kesultanan Nusantara saja, mulai dari Museum Kesultanan Aceh, Delhi, Yogyakarta, dan berbagainya, itu Al-Quran dari tahun 800 Masehi, tahun 1000 Masehi, berbagai tahun itu masih ada tersimpan sebagai pusaka sejarah, sebagai warisan budaya, dan bisa diakses oleh semua orang.